Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Aku di sini alhamdulillah sehat. Aku berharap juga kalian semuanya sehat dan semangat untuk belajar. Kali ini aku buatin video pembahasan soal mengenai topik dari bagian stokiometri ya. Jadi di sini untuk soal-soal cuplikan dan kemurnian, teman-teman. Kalian bisa lihat bagaimana sih variasi soal untuk topik ini. Nah, ini soal-soalnya udah aku pilihin ya dari soal-soal yang biasa keluar di SNPTN atau UTBK Kimia ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1 yuk. Nomor 1. Pupuk urea mengandung nitrogen 42%. Jika MR urea 60 dan ARN adalah 14, maka kemurnian pupuk urea adalah kemurnian pupuk urea loh. Berarti artinya pupuknya itu nggak murni ya kan? Berarti ada pengotornya. Gimana sih maksudnya nih Kak kemurnian pupuk urea? Jadi di sini kan ada data bahwa pupuk urea itu mengandung nitrogen 42%. Nah, itu tuh artinya bahwa di dalam pupuk tersebut terdapat kandungan nitrogen 42%. Di pupuk tersebut artinya aktualnya dia gitu. Nah, kalau kemurnian artinya kita bandingkan kenyataannya atau aktualnya dia itu terhadap teorinya yang seharusnya gitu, teman-teman. Jadi yang harus kita cari pertama kali ini adalah persen N atau persen nitrogen yang berdasarkan teori. Ya, rumusnya bisa kita tulis seperti ini ya. Persen N sama dengan jumlah N dikali ARN dibagi MR urea dikali 100%. Jadi mau nyari sebagian dari keseluruhan. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman. Nah, jumlah N dalam urea kan rumus molekulnya adalah CONH22 ya. Berarti N-nya ada 2 jumlahnya. Nanti 2 dikali ARN adalah 14 dibagi MR urea adalah 60 dikali 100%. Dihitung-hitung hasilnya adalah 47%. Oke, sekarang kita udah punya nih aktualnya adalah 42% dan seharusnya atau berdasarkan teorinya adalah 47%. Berarti kemurniannya adalah 42 dibagi 47 dikali 100%. Sama dengan 90%. Jadi kemurnian pupuk urea tersebut adalah 90%, teman-teman. Nah, sampai sini paham ya maksud soalnya itu seperti apa dan apa sih makna dari kemurnian? Nah, kalau kalian udah paham, kalian bisa nih pakai rumus cepatnya. Persen N sama dengan jumlah N dikali ARN dibagi MR urea dikali kemurniannya. Jadi kalau pakai rumus ini, itu satu langkah aja udah bisa dapat langsung kemurnian dari pupuk. %, sama dengan jumlah N-nya ada 2 dikali ARN 14 dibagi MR urea 60 dikali kemurnian. Ini bisa kita coret 30 terus dibagi 2, 7 dan 15. Terus bisa kita coret lagi. Jadi hasilnya kemurniannya adalah 90. Jawabannya yang D. Oke, nomor 2. Nomor 2. Secara teoritis, banyak cuplikan belerang dengan kadar 80% yang dapat menghasilkan 8 gram SO3 adalah. Jadi ini yang ditanyakan adalah banyaknya cuplikan belerang, teman-teman. Secara teoritis, berapa sih yang harus kita ambil nih belerangnya, berapa gram supaya menghasilkan 8 gram SO3. Tapi cuplikan belerang tersebut kadarnya itu adalah 80%. Jadi nggak murni belerang tok gitu. Kalau kita mau menghasilkan 8 gram SO3, berarti kita hitung dulu nih massa S dalam SO3. Kenapa? Karena massa S dalam SO3 itu sama dengan massa S dalam cuplikan.
ya. Sehingga kita harus cari massa S-nya nih ya. Massa S sama dengan jumlah S-nya ya, 1 dikali ARS per MrSO3. 1 tadi adalah jumlah S dalam SO3 ya. Dalam senyawa SO3 kan jumlah S-nya adalah 1 dikali massa SO3 sama dengan 1 dikali ARS adalah 32 dibagi MrSO3. Berapa nih teman-teman? Kita hitung dulu ya. Ada data AR-nya nih. Jadi MrSO3 sama dengan, kita jumlahkan sesuai dengan penyusunnya AR dari S dan O-nya dikali 3. Jadi 32 ditambah 16 kali 3 adalah 80. Oke, berarti MR-nya adalah 80. Dikali massa SO3-nya adalah 8 gram. Sama dengan, ini bisa kita coret tuh ya, 8 dan 80. Jadi sama aja kayak 32 dibagi 10, yaitu 3,2 gram. Nah, kadar cuplikan belerang tersebut adalah 80%. Itu belerangnya loh ya teman-teman. Berarti kalau yang kita mau cari adalah massa cuplikannya, itu kita nulisnya jadinya 100 dibagi 80, jadi dibalik. Ya, dikali massa S-nya yaitu 3,2 gram. 100 dan 80 bisa kita coret teman-teman. Jadi 5/4 ya. Kita hitung sama dengan 4 gram. Jadi jawabannya yang B. Nomor 3. Jika 204 gram cuplikan bauksit direduksi sempurna, dihasilkan logam Al seberat 54 gram. Persentase Al2O3 dalam cuplikan tersebut adalah, ya teman-teman, jadi di sini logam Al yang dihasilkan itu 54 gram itu berasal dari cuplikan bauksit ya kan. Nah, logam Al-nya ini yang dihasilkan itu tentu menggambarkan seberapa banyak logam Al di dalam cuplikan bauksit tersebut. Jadi sama maknanya bahwa logam Al yang dihasilkan ini adalah sama dengan massa logam Al yang ada di dalam cuplikan. Berarti sekarang yang kita cari adalah massa dari Al2O3. Menggunakan rumus seperti sebelum-sebelumnya ya, kalau kita mau mencari massa atau keseluruhan dari sebagian. Massa Al sama dengan 2 dikali AR dibagi MrAl2O3. Teman-teman, angka 2 ini udah tahu ya, nggak perlu ditanyakan lagi ya, ini 2-nya dari mana. 2 adalah jumlah Al-nya ya, di dalam Al2O3 kan Al2, berarti jumlahnya adalah 2. Dikali massa Al2O3. Massa Al-nya adalah 54, sama dengan 2 dikali 27. Dibagi MrAl2O3 diketahui ya 102. Dikali massa Al2O3. Nah, ini yang kita cari. Nah, 2 dikali 27 itu kan 54. Jadi ini bisa kita coret langsung teman-teman. Jadi massa Al2O3 adalah 102 gram. Jadi persentase Al2O3 dalam cuplikan tersebut adalah massa Al2O3 yang tadi kita hitung. Itu kan adalah massa berdasarkan kenyataannya ya, yaitu 102 gram per massa yang tadi digunakan dalam reaksi kimianya, atau massa yang kita gunakan untuk bereaksi sebanyak 204 gram. Dikali 100% sama dengan 50%. Jadi jawabannya yang C. Nomor 4. Sebanyak 2,6 gram logam besi dihasilkan ketika 4,5 gram Fe2O3 direduksi dengan gas H2 dalam tanur. Di sini ada persamaan reaksinya dan diketahui Mr. Kemudian persentase kemurnian logam besi adalah, nah ini soalnya mirip ya sama soal yang sebelumnya. Jadi 2,6 gram logam besi itu adalah nyatanya dihasilkan dari proses reaksi reduksi Fe2O3 ini sebanyak 4,5 gram Fe2O3-nya. Berarti untuk
mendapatkan persentase kemurnian logam besi, kita perlu cari massa besi teorinya atau massa besi yang seharusnya gitu ya. Jadi rumusnya adalah massa Fe dalam Fe2O3. Nah, kita cari ya. Sama dengan 2 dikali AR Fe per MR Fe2O3 dikali massa Fe2O3. 2 dikali AR Fe itu adalah 112 dibagi MR Fe2O3 di sini ketahui 159,7 teman-teman. Tapi kita bulatkan saja ya jadi 160. Ya lebih mudah kita hitungnya ya. Nah, dikali massa Fe2O3 adalah 4,5 gram. Hasilnya adalah 3,15 gram. Jadi kemurnian Fe-nya atau persentase kemurnian logam besi ini bisa kita tuliskan 2,6 dibagi 3,15 dikali 100% teman-teman. Jadinya berapa nih? 82,6%. Oke teman-teman, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5, pembakaran sempurna 6 gram cuplikan yang mengandung senyawa hidrokarbon menghasilkan 4,4 gram karbon dioksida. Persentase massa karbon dalam cuplikan tersebut adalah, jadi di sini massa C dalam hidrokarbon itu sama dengan massa C di dalam CO2 ya teman-teman. Karena massa C sebelum dan sesudah reaksi itu kan pasti sama, sesuai dengan hukum kekekalan massa teman-teman. Jadi nggak ada nih karbon yang hilang. Jadi tahap pertama yang kita cari adalah massa C di dalam CO2-nya. Karena di sini massa CO2-nya yang dihasilkan sebanyak 4,4 gram sudah diketahui ya. Oke, massa C dalam CO2 sama dengan 1 dikali ARC dibagi MrCO2 dikali massa CO2. Sama dengan 12 dibagi 44 dikali 4,4. Bisa kita coret. Jadi 12 dibagi 10 sama dengan 1,2 gram. Nah, sekarang bisa kita cari persentase massa karbon dalam cuplikan tersebut. Jadi persen C sama dengan massa karbonnya yaitu 1,2 dibagi massa cuplikannya 6 gram dikali 100%. Sama dengan, ini bisa kita coret 1,2 dan 6-nya ya, jadi 0,2. Nah, jadi 0,2 dikali 100. Jadi 20%. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 6. Jika senyawa yang mengandung karbon dibakar dalam udara terbatas, gas CO dan CO2 akan terbentuk. Jika campuran yang terbentuk adalah 35% CO dan 65%-nya CO2, massa C dalam campuran tersebut adalah, iya teman-teman, jadi ini karena oksigennya itu terbatas, maka pembakarannya menghasilkan dua zat, yaitu gas CO dan gas CO2. Gas CO itu dihasilkan karena pembakaran tidak sempurna, sedangkan CO2 dihasilkan dari pembakaran sempurna. Nah, di sini persentasenya sudah diketahui nih. Artinya nanti kita bisa dapat massa C di dalam CO dan CO2. Massa karbon tersebut itu menunjukkan seberapa banyak juga massa karbon yang ada di dalam senyawa karbon yang dibakar tadi gitu. Oke, jadi kita cari persen C dalam CO ya. Itu sama dengan 1 dikali ARC dibagi MrCO dikali 35%. Sama dengan 12 dibagi MrCO-nya 28 ya. 12 tambah 16 kan 28 dikali 35%. Nah, ini bisa kita coret nih, coret. Terus bisa kita coret lagi. Oke, jadi hasilnya adalah 15%. Kemudian persen C dalam CO2 sama dengan 1 dikali ARC
dibagi MrCO2 dikali 65%. 12 dibagi 44 dikali 65%. Bisa kita coret lagi. Terus jadi hasilnya setelah kita hitung adalah 17,7%. Oke, persen C-nya udah kita dapatkan nih teman-teman. Berarti persen C atau massa C dalam campuran itu tinggal kita jumlahkan saja. 15% ditambah 17,7%. Sama dengan 32,7%. Jadi jawabannya yang D. Nomor 7. Pada pembakaran 12 gram, suatu senyawa karbon dihasilkan 22 gram gas CO2. Unsur karbon dalam senyawa tersebut adalah sebesar. Nah, seperti sebelum-sebelumnya nih, kalau kakak gambarin nih reaksi dari pembakaran senyawa karbon misalnya CXHY itu plus oksigen menjadi CO2 dan H2O. Nah, 22 gram gas CO2-nya itu dihasilkan ya. Nah, massa C dalam senyawa itu sama dengan massa C di dalam CO2 tersebut, teman-teman. Jadi, massa C dalam CO2 kita bisa cari ya, yaitu 1 dikali ARC dibagi MrCO2 dikali massa CO2. Sama dengan 1 dikali 12 dibagi MrCO2. Nih kita hitung dulu, MrCO2 sama dengan jumlah dari air-airnya ya teman-teman. Berarti 12 ditambah 16 dikali 2 sama dengan 44. Coret 44 dengan 22. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6 gram. Kemudian persen C-nya sama dengan 6 dibagi 12 gram ya. Itu massa senyawa karbonnya dikali 100%. Jadi jawabannya yang C. Nomor 8. Jika 200 ton biji bauksit yang mengandung 51% Al2O3 dimurnikan kemudian dielektrolisis, maka berat maksimum logam Al yang dapat diperoleh adalah. Jadi kita punya bauksit yang mengandung 51% Al2O3. Berarti kan di situ ada Al ya. Ada logam Al di dalam Al2O3. Nah, bisa kita cari nih teman-teman, yaitu dari massa Al2O3 tersebut. Berarti kita cari dulu massa Al2O3 di dalam bauksit. Ya, 51% di dalam 200 ton biji bauksit. Artinya berarti massa Al2O3 adalah 51 per 100 dikali 200 ton. Coret, berarti sama dengan 102 ton. Nah, kemudian kita bisa cari massa Al di dalam Al2O3 tersebut menggunakan rumus massa Al sama dengan 2 dikali ArAl dibagi Mr Al2O3 dikali massa Al2O3 sama dengan 2 dikali 27 dibagi Mr Al2O3. Ini kita hitung dulu teman-teman. Kemudian massa Al2O3-nya adalah 102 juga. Ini bisa kita coret langsung. Maka 27 dikali 2 adalah 54 ton. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9. Jika diketahui hemoglobin mengandung 0,33% berat besi, maka jumlah atom Fe dalam molekul hemoglobin adalah. Jadi kita punya data hemoglobin nih teman-teman, dan ternyata di dalamnya itu terdapat besi. Yang ditanyakan adalah jumlah atom besinya. Nah, berarti ini kan seperti sebelum-sebelumnya ya, mencari sebagian dari seluruhan. Selalu menggunakan cara yang sama nih, menggunakan rumus ini teman-teman. Persen Fe sama dengan jumlah Fe dikali ArFe dibagi Mr hemoglobin dikali 100%. Semua datanya sudah diketahui teman-teman, tinggal jumlah Fe-nya aja nih, berarti bisa kita dapatkan deh. Jumlah Fe itu sama dengan
680 dikali 0,33 dibagi 56. Setelah kita hitung, maka jumlah Fe-nya adalah 4. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor terakhir nih, gas nitrogen digunakan sebagai bahan dasar pupuk urea. Kalau pabrik pupuk dapat memproduksi 3 juta ton urea per tahun, maka gas nitrogen per tahun yang kita gunakan itu berapa? Kita punya urea 3 juta ton. Di dalam urea itu ada yang namanya nitrogen, ya kan? Nah, nitrogen ini mewakili gas nitrogen yang digunakan untuk memproduksi urea. Ya, teman-teman, berarti kita bisa menggunakan rumus yang sebagian dari keseluruhan itu ya. Massa N2 dalam urea itu sama dengan 2 dikali ARN. Ya, karena di dalam urea jumlah atom N itu ada 2. Dibagi MR urea dikali massa urea. Sama dengan 2 dikali 14 dibagi MR urea adalah 60 dikali 3 juta ton. Nah, ini bisa kita coret. Hasilnya adalah 1,4 juta ton. Nah, berarti ini adalah banyaknya gas nitrogen selama setahun ya teman-teman ya. Nah, biasanya nanti soalnya tuh bervariasi. Kadang ditanyanya untuk misalnya 3 tahun nih. Artinya nanti 1,4 juta ton ini kalian kali 3 aja, jadi tergantung variasi pertanyaannya. Oke, alhamdulillah udah selesai semua 10 soal. See you next, bye-bye.